Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Di depan masih ada kursi yang belum berisi. Saudara boleh mengambil posisi di depan. Memang pasti tempat ini akan terlalu kecil bagi umat Tuhan memuji dan menyembah. Katakan amin. Haleluya. Salam kemenangan iman. Apa kabar saudara? Salam bagi kita semuanya. Ada kelimpahan, ada kebaikan Tuhan hidup kita masing-masing. Katakan amin. Bahkan kemarin anak saya, anak kami lah, bilang anak kita, Ribka ulang tahun yang ke-24 atau 25, saya pun kurang tahu ingat pastinya. Ya, tanggal 22 Februari. Lalu sampaikan satu ayat daripada firman Tuhan dalam terjemahan TSI 2. Memang dikatakan oleh Paulus, kasih Tuhan tidak dapat kita selami, terpahami betapa dalamnya, tinggi dan lebarnya kasihnya Yesus. Namun kita berusaha mengenal kasih itu. Dengan demikian, hidup kita, dengan demikian hidup kita dipenuhi dan diperlengkapi. Dengan demikian hidup kita dipenuhi dan diperlengkapi oleh kekuatan dari Allah. Katakan amin. Jadi benar Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjelaskan, mengatakan, menyediakan namanya kelengkapan, namanya kepenuhan, diperlengkapi untuk setiap makan, minum, pakai. Tetapi dikatakan bukan hanya diperlengkapi, tapi dipenuhi. Dipenuhi, katakan haleluya. Hidup kita dipenuhi dan diperlengkapi dengan kekuatan dari Allah. Saya sampaikan lewat media sosial sama dia, sama lewat WA. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, dimanapun kita pasti ada tantangan. Tetapi satu perkara perlu kita ketahui, bahwa Tuhan kita, Yesus kita yang tidak pernah berubah, dulu, ini hari, besok dia tidak berubah. Ia tetap sama. Katakan amin. Haleluya. Saya bilang sama Ribka bahwasanya pemenuhan Tuhan, perlengkapan Tuhan di Alkitab ini sudah tersedia. Untuk itu, ambil gali lebih banyak lagi. Katakan amin. Dan saya yakin, ya, buat kita semua, jemaat Tuhan yang kami kasihi, yang saya kasihi, saudara akan mendapat kepenuhan, kelengkapan daripada Tuhan, daripada firman Tuhan, untuk setiap langkah hidup kita, untuk maju, 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 dan maju. Jadi langkah untuk mundur tidak ada. Saya baca satu artikel,
gigi atrek, gigi mundur untuk di dalam pemerintahan tidak ada. Demikian juga untuk kehidupan saudara dari Tuhan, gak ada gigi mundur. Walaupun ada startnya, kadang-kadang ada waktu start, ada waktu proses, ada waktu saudaraku, pemulihan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sayangi, yang Tuhan berkati. Pengumuman satu mau saya sampaikan karena baru tadi nyampe sama saya dari pusat, di WA kan. Ya, bagi semua kita yang mau hidupnya diperlengkapi untuk menjadi gembala-gembala sidang atau menjadi penginjil. Dibuka pendaftaran Institut Alkitab Rema Pusat, Medan, untuk diperlengkapi menjadi hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala ataupun penginjil-penginjil. Saudara boleh mendaftarkannya dan perkuliahan secara online. Dan ini dosen-dosennya ada dari Dairi, ada dari Tanah Karo, ada dari Langkat, ada dari Taput, dan ada dari Pekanbaru, dan ada juga dari luar negeri. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara boleh mendaftarkan diri saudara, kepada kami pun boleh. Nah, yang mau dilengkapi, siapa tahu sudah ada mendapat panggilan, aku ini mau jadi gembala ini, gembala sidang ini, pendeta. Kita bukan diperlengkapi jadi pendeta, tetapi jadi gembala atau jadi penginjil. Nah, jadi saudaraku, Institut Alkitab Rema dibuka, baru sampaikan tadi untuk diumumkan. Jadi untuk itu saya mengatakan, entah bagi ada yang dari mengikuti streaming, mendapat ya panggilan dalam hati saudara untuk dilengkapi menjadi penginjil, gembala-gembala sidang. Ya. Institut Alkitab Rema akan dimulai perkuliahan akhir bulan Maret. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Katakan haleluya. Ya, jadi bisa. Ya, kalau selama ini harus kuliahnya harus di Medan, tetapi ini bisa dengan online. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itulah pengumuman bagi kita untuk hari ini, khususnya untuk Institut Alkitab Rema. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan membuka hidup kita kepada Alkitab kita, kepada perkataan Tuhan, sehingga kita nanti waktu membaca dan saya membawakan arahan, sehingga kita sebagai umat Tuhan tergembala dengan baik sampai kepada panggilan Tuhan lebih-lebih lagi. Untuk itu sebelumnya mari kita berdiri. Kita angkat Alkitab kita akan membuat deklarasi untuk mempersiapkan hati dan hidup kita sepenuhnya. Kita bukan setengah-setengah hati, tapi sepenuh hati. Haleluya. Mari tolong di layar sudah saya tampil, saya lihat. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka. Hidup dan hidup pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dijadikanlah. Amin.
Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Kita mau memasuki akhir daripada bulan Februari 2021. Besok kita akan masuk pada bulan Maret dan bulan April. Ya, Maret April adalah bulan Paskah. Dan kita akan mempersiapkan pelayanan KKR Paskah kita, penginjilan Paskah kita. Kita berdoa supaya pada Paskah sekali ini tidak biasa-biasa, kita mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Katakan haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali hari ini masih tema kita membangun kehidupan di atas pundasi ataupun di atas dasar ataupun di atas batu karang. Katakan haleluya. Nah, sehingga badai apapun menerpa hidupan kita, tidak ada goyahnya. Mari kita membaca kembali dalam teks Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian Matius muncul di layar 27, 24, 27. Saya tunggu. Bisa? Matius 7, 24, 27. Oke, kalau tidak muncul di layar, mari kita membaca di Alkitab kita saja. Kita ulangi bersama-sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke, haleluya. Katakan haleluya. Dua macam dasar. Orang Kristen dasarnya ada dua. Ini bukan dasar dunia. Ini dasar orang Kristen. Ini adalah dasar kehidupan umat Tuhan. Kedua-duanya tidak salah dasar ini, karena memang itu dasar. Jadi dikatakan di sini, di dalam perumpamaan ini menceritakan tentang dua orang, yang seorang bijaksana dan yang seorang bodoh. Jadi diibaratkan satu orang bijaksana, ya, satu orang bodoh. Orang bijaksana digambarkan mendirikan rumah dengan dasar yang kuat, batu yang besar tentunya. Nah, dan orang bodoh mendirikannya di atas pasir. Buatlah namanya si Matius, pasir. Lalu si Lukas
adalah batu. Gitu. Jadi kedua rumah ini satu waktu dilanda oleh banjir, dilanda oleh angin puting beliung atau angin yang keras. Sebelum badai datang gak ada permasalahan, sama, bagus, kelihatan, tidak ada masalah. Tapi ketika badai ataupun topan, hujan dan banjir serta angin, kadang-kadang bukan badai aja yang datang, tetapi hujannya ada. Ya, saudara pernah di sini ada badai sekaligus hujan, gelap. Galon ini gelap, nggak kelihatan. Lalu satu rumah umat Tuhan pada waktu itu sengnya terbang, seng rumahnya terbang, ya semasan terbang, sebagian kelihatan, sebagian enggak, babak belur. Ya, nah, saudara kasih, itulah kalau badai. Nah, kedua orang yang membangun rumah tadi, ya, sesudah badai berhenti baru kelihatan, karena waktu badai itu nggak kelihatan, nggak bisa kita melihatnya waktu badai. Tapi sesudah badai berhenti, karena badai ini selalu dia tidak begitu lama, mungkin 1 hari, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun. Ya. Ketika badai itu datang, maka saat badai datang, dia nggak kelihatan apa-apa karena begitu tadi saking sibuknya semua menghadapi badai. Orang bijaksana juga berusaha bagaimana supaya rumahnya tertolong atau peralatan-peralatannya. Jadi dia nggak memperhatikan rumah tetangganya atau rumah orang lain. Karena semua sibuk di waktu badai. Tetapi waktu selesai badai baru mulai bisa kelihatan. Yang rumah orang bijaksana tadi yang dibangunnya di atas batu, gak goyah, gak rusak. Batunya pun gak bergeser, dindingnya pun gak bergeser, atapnya pun teguh, retak pun tidak. Tetapi orang bodoh tadi karena rumahnya di atas pasir, dasarnya adalah pasir, maka Alkitab mengatakan, ya, mudah goyah. Bukan hanya mudah goyah, rubuh, rusak. Itulah diibaratkan orang bodoh tadi. Karena dasarnya adalah pasir. Nah, jadi Yesus menjelaskan perumpamaan ini kepada kita hari ini. Kenapa saya bawakan ini kembali? Karena saudaraku, kita tidak bisa memprediksi. Ya, tetapi Alkitab mengatakan pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. COVID-19 di Indonesia belum ada pada waktu itu beritanya. Di tahun 2019 di Indonesia belum ada kabarnya ada kena COVID, kena corona, virus corona. Tapi di Cina, di Wuhan sudah merebak. Di Australia, di berbagai daerah. Bapak Ibu Saudara, ya Indonesia ataupun negara-negara yang lain berkata, kami nggak kena. Tapi bulan Maret, karena kenapa saya ingat? Karena bulan Maret pada waktu itu sudah direncanakan, undangannya sudah dicetak. Dan undangan sekali ini dicetak tidak biasa-biasa, cukup tebal. Udah sampai undangan kita di sini, udah siap dicetak. Untuk tinggal menunggu harinya. Dan saya sudah banyak mengundang. Itulah. Apalah kamu bikin lagi nanti. Ini udah datang, udah ada berita-berita corona. Tapi di daerah kita belum ditetapkan statusnya. Tapi
seminggu, 2 minggu sebelum KKR berlangsung. Karena saya sudah masukkan ke Facebook. Pak Camat menelepon, Pak tolong dipending dulu acara. Kenapa? Karena itu sudah menjadi ketentuan dari gubernur dan dari bupati di seluruh daerah ini. Tidak ada melakukan kegiatan di waktu sekarang ini. Jadi untuk itu tolong dipending. Ya akhirnya mau tidak mau kita pun melaksanakan. Undangan tadi tetap di situ sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu belum merebak rata, tapi sekarang sudah rata. Tapi Israel katanya dia tidak kena, tidak terimbas oleh corona, karena mereka memiliki vaksin ataupun memiliki antibodi yang kuat, ya. Karena mereka pernah orang berjalan di padang gurun 40 tahun, katanya tali kasut kakinya pun nggak bengkak. Berarti kakinya jalan nggak bengkak. Saya dengar ada jemaat dari Pekanbaru kemarin, dia jalan aja ke ladang mungkin hanya setengah kilometer, 1 kilometer, masih 3 hari jalan kaki, gue bengkak kaki gundai, Pak Pendeta katanya. Ini 40 tahun. 40 tahun gak ada kakinya yang bengkak. Kemana asam urat pada waktu itu bagi bangsa itu? Karena kuat antibodi tubuhnya. Apa salah satu antibodinya? Alkitabnya. Haleluya. 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 Nah, saudaraku, boleh jadi karena mereka lah yang pernah diakui satu bangsa, ya, yang bisa berjalan melewati laut Tebrau, keluar dari Mesir. Musa mengatakan, jangan takut, Tuhan Allah bersama dengan engkau. Dia membuka jalan saat tiada jalan bagimu. Haleluya. Lalu Musa katakan, ayo siapkan dirimu. Dia pun angkat tongkatnya. Laut yang begitu lebar, airnya berpisah. Kiri, kanan jadi tembok yang kuat. Mereka pun jalan. Gak dituliskan kali, kalau banyak sekarang film dibuatnya ikannya gelepar-gelepar begitu. Tapi saya pikir ikan gak mau dia tinggal di darat. Dia pasti mengikuti air. Tapi walaupun begitu, ya begitulah dalam film. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu waktu masih Musa. Nah, di padang gurun bangsa Israel dilatih, diajari kembali hukum-hukum Tuhan selama 40 tahun. Dan Musa, Tuhan bilang, udah Musa, kau sampai di sini, gak usah kau masuk ke tanah Kanaan. Ya betul-betul Musa nggak ikut di tanah Kanaan. Akhirnya Joshua menggantikan Musa. Nah, saudaraku, waktu Joshua menggantikan Musa, Tuhan bilang lagi kepada Joshua, Joshua, sebagaimana tolong dikurangi di monitor. Joshua, kata Tuhan, sebagaimana aku menyertai Musa membawa bangsa sampai hari ini, demikian juga aku menyertai engkau. Aku membawa bangsa ini. Aku melakukan perjanjianku kepada bangsaku ini, kepada umatku ini,
sampai ke tanah yang kujanjikan kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Luar biasa. Haleluya. Saudaraku, bangsa Israel pada waktu itu ada tanah Kanaan yang dituju. Sekarang kepada saya dan saudara adalah bangsa Israel rohani. Ada tanah Kanaan yang disediakan kepada kita semuanya. Apakah tanah Kanaan yang sekarang disediakan di sorga? Di sorga semua orang yakin. Tetapi tanah Kanaan untuk saudara ada di Alkitab ini. Katakan haleluya. Mananya haleluyanya? Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Tanah Kanaan itu ada di Alkitab saudara. Makanya perlu kita sampai Tuhan menggenapkan apa yang di Alkitab yang sudah dijanjikan tanah Kanaan, ya. Bagaimana dia menyertai, bagaimana segala tantangan. Seperti katakan tadi, bagaimanapun nanti banyaknya badai, mari persiapkan hidup kita sehingga kita di tanah Kanaan yang disediakan Tuhan kita alami sebelum kita masuk ke tanah Kanaan yang sesungguhnya, surga selama-lamanya. Katakan haleluya. Bapak Ibu, dalam nama Yesus, Joshua, Tuhan bilang, siapkan bangsa ini, siapkan diri. Menyeberanglah. Itu ada sungai. Menurut dalam sejarah lebih kurang lebar sungai itu 30 meter. Sungai 30 meter. Ini ya, gereja ini dari sini sampai ke depan 40 meter. Ya. Enggak ditelaskan berapa dalam sungai Jordan itu. Ya. Tapi kalau sungai, kalau anak-anak begini jalan, ya, mereka 3 juta orang lebih, 2 juta atau 3 juta lebih kurang. Macam mana perahu, berapa perahu untuk bisa melewati sungai itu, menyeberangi sungai? Gak ada jembatan pada waktu itu. Tapi Tuhan yang bilang kepada Joshua, Joshua, bawa bangsa ini menyeberang sungai Jordan ini ke tanah Kanaan yang sudah kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Dan luar biasanya, saudara, lalu Joshua, ya, sesuai dengan petunjuk dalam Alkitab, apa yang harus diperbuat? Buat jembatan? Tidak. Maka para penyanyi, para pembawa tabut, para pelayan pujian di depan. Itu sebabnya sampai hari ini dalam gereja para pelayan pemuji pemusik ada di bagian depan. Enggak di belakang dia. Di depan. Bapak Ibu, dalam nama Yesus, pelayan pujian ini, para imam-imam yang mengangkat tabut Tuhan, itulah berjalan di depan. Yos, kata salah satu imamnya, "Cemana ini? Basah nanti kaki kami ini." Soal basah, soal tenggelam bukan urusanku, tetapi itu urusan Bapa. Tuhan bangsa ini, yang memilih bangsa ini, yang memiliki kekuasaan atas dunia ini, Ia yang bersama dengan engkau, Ia yang berjalan di depanmu. Sekarang lakukan kehendaknya, lakukan perintahnya. Ya, angkat tabut tadi, dia jalan. Ada yang membawa kecapinya, entah dipakainya, entah enggak tahu. Ada yang membawa tamborinnya. Lalu ketika dia langkahkan kakinya, air masih di situ. Ketika dilangkahkan kakinya kena ke air, Alkitab mengatakan, maka sungai Yordan putus, berhenti. Macam mana, berapa lama itu berhenti? Air terus jalan, tapi itulah kekuasaan Allah Israel.
Allah saudara, Dia punya cara untuk membuat seluruh dunia ini berubah sistem untuk menolong bangsanya. Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan amin. Dia punya cara. Mungkin saudaraku, kita kadang-kadang melihat dengan mata, ya sampai hari ini kok begini keadaan. Mari ikuti petunjuk Tuhan. Dan saya belajar, saudaraku, kami dengan ibu belajar berdoa, mendapat arahan daripada Pak Gembala pusat untuk bagaimana kami juga diarahkan mengikuti, membangun gerejanya, membangun gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan di seluruh Indonesia, khususnya gereja Gembala Indonesia, benar-benar melaksanakan maksud Tuhan di mana kita berada. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pada waktunya, ya, sesuai dengan arahan yang kami dapat dari Tuhan yang diarahkan oleh Gembala, kami juga mengarahkan saudara dengan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walaupun minggu sebelumnya saya mungkin memiliki satu perkataan yang kurang mengenakkan, saya boleh mencabut perkataan itu. Yaitu mengatakan saya izinkan saudara, saya buat rekomendasi, saya bukan, itu tidak baik sesungguhnya. Tetapi saya mengarahkan saudara dalam sidang ini dengan kasih daripada Tuhan untuk masuk dalam rencananya yang besar. Haleluya. Haleluya. Jadi semua kita ini dipilih Tuhan karena ada rencananya. Tanah Kanaan di bumi ini saudara bisa alami, nikmati, jalani, kuasai, atur. Katakan amin. Ya. Tadi seorang anak Tuhan mengatakan, Pak, doakanlah, ini ada menawarkan sama saya tanah sawitnya sudah penuh 6 hektar dan saya mau ambil. Saya katakan dalam nama Yesus jadi itu. Haleluya. Ya. Minggu yang lalu ada seorang pengusaha, kami ketemu. Dia bilang, Pak Pendeta, apa? Oh iya, tanahku di sini ada 3 hektar, sudah ada rumah di dalam, ada kolam airnya, kolamnya ku bikin di dalam, kosong sekarang. Sama 2 aja lah tanahku itu ya, kami yang beli. Dia bilang, bisa? Saya bilang, bisa. Enggak ku tawar, karena kalau ku tawar nanti belum mampu aku, saya pikir. Bisa? Tapi pikir-pikir, siapa nanti anak Tuhan salah satu yang sudah punya kekuatan, biar dibeli aja. Karena tanah enggak pernah turun harganya, sudah kasih. Karena enggak kita yang menciptakannya. Tapi kalau buatan manusia bisa turun. Harga cabai, itulah karena kita tanam, bisa turun. Kemarin turun harga cabai. Nah, naik lagi katanya. Ada lagi ku lihat berita, ibu-ibu menangis. Kenapa? Harga cabai 100.000 per kilo cabai rawit katanya. Kok nangis? Ada yang bikin komentar. Kenapa kok hanya harga cabai aja pun menangis ibu-ibu katanya. Entah ibu-ibu yang mana nangis itu enggak tahu. Saya rasa ibu-ibu Tiga Lingga enggak ada nangis gara-gara ada yang nangis di sini gara-gara cabai naik. Entah saudara senang pun. Ada kemarin telepon saya. Wah, ada apa? Kasih dulu nomor Siano sama saya. Kenapa? Ada cabaiku 1 kilo. Entah berapa harganya. Oh, 1 kilo katanya. Enggak masalah. Katakan haleluya. Yang saya maksud saudara dalam nama Yesus. Ada kesempatan bagi umat Tuhan untuk menerima perjanjian Tuhan
di mana kita dibawa ke tanah Kanaan selama di bumi ini. Jadi sebagaimana orang bijaksana tadi, di sini saya pun mau menjadi seorang bijaksana, dan saya mengajak saudara juga mengarahkan menjadi seorang yang bijaksana. Ibarat mendirikan rumah bukan di atas pasir tapi di atas batu. Katakan haleluya. Haleluya. Wow, soal kurang ini gembala saudara nggak malaikat. Pak Tarigan ini nggak malaikat. Kalau malaikat tadi gembala saudara pasti nggak ada yang kurang. Haleluya saudara. Kalau malaikat gembala kita pasti nggak ada kurang. Ini Pak Tarigan. Pak Tarigan itu sama dengan saudara. Ya. Nih Pak Pandi dari Baturdan. Dia pun Tarigan juga. Pasti tidak ada yang sempurna karena nggak malaikat. Kalau malaikat kita nggak ada yang kurang, udah pasti nggak ada, pasti kita sempurna, nggak kecewa kita. Makanya hari ini kita membangun kehidupan kita di atas baru seperti orang bijaksana tadi, sehingga apapun situasi, kekuatan Tuhan melampaui kemampuan kita, sehingga kita tidak dirubuhkan, tidak digoyahkan ketika angin datang, ketika badai menghantam, ketika topan kehidupan menghantam, kita tidak goyah. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi dikatakan tadi, saya nggak begitu jauh mengatakan landasan pasir ini, karena udah pasti saudaraku sudah tidak baik, dan saya sudah berdoa di antara kita nggak ada yang dia seperti orang bodoh. Katakan haleluya. Awal-awalnya boleh jadi banyak, saya pun mungkin saya pun pernah mengalami seperti orang bodoh ini, goyah. Tapi karena makin hari kita dituntun oleh gembala kita, gembala KKS, baik rumah tangga, kalau baru-baru rumah tangga pasti banyak kegoyahan. Tapi makin lama mereka berjalan menghadap Tuhan, makin kuat rumah tangga, makin kuat gereja, makin kuat kerohanian kita. Katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara supaya kita menjadi orang bijaksana? Katakan haleluya. Saya bukan mengatakan bagaimana menjadi orang percaya. Jadi orang percaya, hari ini saudara dengar berita Injil, saudara sudah bisa percaya. Tapi menjadi orang bijaksana. Tadi katakannya 2 orang membangun, 1 orang bijaksana, 1 orang bodoh. Nah, saya juga belajar ini supaya kita tambah bijaksana. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan ayo sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya belajar supaya hidup saya sebagaimana orang bijaksana, bertambah bijaksana di dalam nama Yesus. Katakan haleluya. Tadi dikatakan barang siapa mendengar perkataanku ini dan mengikutinya. Barang siapa mendengar arahan firman Tuhan dan mengikutinya. Kalau terjemahan yang lain, bagaimana mengikutinya? Bagaimana supaya mendengar arahan? Bagaimana supaya kita dibangun di atas dasar batu karang? Bagaimana kita supaya menjadi orang yang kuat? Enggak ada yang bisa menjadi bijaksana dari dunia ini. Sekali lagi dengarkan. Dengan hukum apapun saudara pakai di dunia ini, untuk menjadi bijaksana enggak ada. Ya, kan gitulah Pak. Banyak yang lebih bijaksana dari Tuhan. Iya, yang kita lihat sementara. Tetapi Alkitab mengatakan, ya,
Untuk menjadi bijaksana adalah orang yang mendengarkan Yesus, mendengarkan perkataan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Berarti kita ini, saya dan saudara, memiliki kesempatan untuk terus dibangun sebagai orang yang bijaksana. Haleluya. Haleluya. Alkitab mengatakan, bukan berarti saya menentang kekayaan, saudara. Orang kaya enggak, bahkan saya sangat senang dengan orang kaya. Bahkan saya juga suka mengakui, oleh karena Yesus yang kaya rela menjadi miskin, saya diangkatnya menjadi orang kaya. Oleh karena kemiskinannya saya menjadi orang kaya. Oleh karena kemiskinan Yesus di kayu salib, kita diangkatnya menjadi orang kaya. Belum ada kak kan, aku pun masih ada utangku, rumahku pun masih dinding tepas, masih ada masuk lipan. Ada pula anak Tuhan diposting pula lipan. Haleluya. Nah, saudara, dalam nama Yesus, mari kita posting yang membangun. Jangan usah diposting yang membawa ketakutan, saudara. Ketakutan saudara nggak usah diposting, tetapi kebaikan Tuhan dalam hidupmu, postinglah itu. Kita media sosial ini bukan tempat curhat, bukan. Tapi media sosial boleh kita pakai untuk mengajak orang bahwa ada pengharapan yang pasti, ada janji-janji Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan. Apa itu? Alkitab. Mungkin satu ayat saudara sampaikan yang menjadi kekuatan bagi saudara, bagi kita, dan itu bisa memberkati seluruh dunia. Katakan haleluya. Ada pula orang bertengkar. Pertengkaran soal kawin. Ya. Menurut dia nggak cocok orang itu kawin. Jadi akhirnya mengenai kawin tadi, inilah kacau katanya. Saya pikir kok inilah yang disampaikan. Tapi nggak apa-apa, itulah masih ya mencoba menggali, menjelaskan bagaimana kenapa dibuatnya namanya kacau. Jadi dia seorang yang memiliki kapasitas. Jadi oke, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menjadi pribadi, firman Tuhan akan mendorong kita untuk bisa menjadi pribadi yang bijaksana. Katakan amin. Pribadi yang bijak, sebab kalau bodoh dia membangun rumahnya di atas pasir, membangun kerohaniannya di atas pasir, membangun imannya di atas pasir. Percaya sama Tuhan, percaya. Kedua-duanya ini percaya, kedua-duanya ini orang Kristen. Tapi satu bijaksana, satu bodoh. Jadi hari ini saya mau mengajak bagaimana seorang bijaksana, supaya semua kita menjadi orang bijaksana. Saya termasuk, anak-anak saya ajak menjadi orang bijaksana. Katakan haleluya. Tidak lain, pertama-tama kita selalu datang mengakui Tuhan dalam hidup kita. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, tapi akuilah dia. Akuilah dia. Akuilah Tuhan. Akuilah ada Allah kita. Ada Allah yang memilih kita. Ada Allah yang memanggil kita. Alkitab mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kamu pilihan Allah. Gini-gini pilihan Allah ini. Katakan haleluya. Bilang kanan kiri, kamu umat pemenang. Kamu kamu anak perjanjian. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan, kamu
umat pemenang, kamu umat pemuji, kamu anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Katakan saya lah umat pemenang, saya umat pemuji, saya anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Katakan haleluya. Haleluya. Itu enggak bahasa ganggu gugat. Bagaimanapun situasi nanti ke depan, mari. Karena Alkitab mengatakan, Yohanes 15 ayat 16. Bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, bukan Pak Tarigan yang memilih saudara. Tetapi Yesus mengatakan, aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Katakan haleluya. Jadi aku hari ini dengarkan Bapak Ibu dalam nama Yesus. Saudara datang ke GK ini, Allah yang membawa saudara dan Allah menetapkan saudara di sini. Katakan amin. Mana amin? Nah, berarti saudara yang ditetapkannya. Oh, kurang begini. Bagian kita doakan. Mari kita bicara. Mari kita berargumen. Kalau ada yang hal-hal yang saudara dapat daripada Tuhan, boleh datang kemari atau di mana kita boleh ketemu. Bicara kita. Katakan haleluya. Apa yang kurang? Saudara sudah doakan, lalu saudara dapat itu kurang pada kami. Ada yang perlu dibenahi. Mari kita bicara. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, Paskah tahun 2021 ini, ya, kita akan mulai. Sehingga Paskah ini bukan Paskah lagi seperti selama ini KKR. Tapi Paskah ini membawa dampak yang baik bagi kita. Katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan kamu yang memilih. Bukan saudara yang memilih saudara beribadah di GKI. Tapi Tuhan mengatakan, aku yang memilih kamu. Ya. Dan aku telah menetapkan. Mari kita baca dalam Yohanes 15. Yohanes 15. Kubaca bahasa Jermannya dulu ya. Lalu kamu milih aku. Wah. Tapi aku milih kamu jana nuruh kamu. Lawas gelah rebuah meramis. Tahu artinya meramis? Berbuah lebat bagi Tuhan. Jadi saudara orang berpotensi, saya orang berpotensi ke depannya. Berbuah lebat bagi Tuhan. Katakan amin. Berbuah lebat. Meramis kata bahasa Karona. Bahasa Indonesianya apa saudara? Sama-sama yuk. Yohanes 15 ayat 16 bisa muncul. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Wow, katakan haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Pilihanmu kami ini. Pilihanmu semua ini. Pilihanmu lah umatmu ini. Engkau yang sudah menetapkannya. Makasih Tuhan, makasih. Dan aku telah menetapkan kamu. Menetapkan kamu. Jadi mulai hari ini, apa yang saudara lihat baik untuk memuliakan Tuhan, apa saudara baik untuk membangun gereja Tuhan, mari
ambil. Udah ditaruh tadi rekening gereja ke Facebook? Belum. Ke apa kita belum ya. Nanti minggu depan rekening pembangunan kita sudah dibuat, sehingga ada yang meminta kepada kami supaya dikirim nomor rekening, yaitu rekening. Kami kirim nomor rekening ini yang kami biasa untuk rekening pembangunan. Jangan rekening pribadi, tapi rekening pembangunan gereja atas nama gereja. Dan kami sudah kirimkan dari semalam hari Jumat sudah dibuat dan sudah selesai. Puji Tuhan. Dan itu sudah bisa saudara nanti minggu depan dikirimkan. Boleh jadi ya ibu bilang ini kalau diminta maunya diisi 100 juta ya Pak. Saya bilang bukan, 1M. Kenapa rupanya? Ada yang 1M dari sana, dari sini 1M, dari sini 5M. Kenapa? Mau bagaimana bangunannya, peralatannya, kalau perlu kita pakai permadani, kita pakai AC seluruh ibadah ini. Tempat parkir, lantai 2, tempat ibadah, lantai 3, tempat ibadah, kelanjutannya. Katakan amin. Bukan sekarang. Sekarang nanti kita bikin lantai 2, kita kesah-kesah. Temanku pendeta, gue mau terung kesah tapi nak, katanya. Nggak bisa lagi dikerjakan. Jangankan dikerjakan, dia sendiri pun sudah tahu berbuat apa-apa. Nah, saudara dipilih, saya dipilih oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, untuk itu menjadi orang bijaksana, kenal saudara adalah orang yang sudah dipilihnya. Betul-betul sudah dipilih, betul-betul sudah ditetapkan. Oh, kalau kurang saudara, kita berumah tangga. Dia lahir anak, entah pun anak yang anak angkat, ataupun anak kandung, maka dilihatnya di rumahnya ada yang kurang, dilihatnya bapaknya ada yang kurang, maka dia mulai berdoa. Itulah cara-cara seorang yang sudah dewasa mulai anak itu. Kalau masih bayi, maka anak itu selalu yang bagian dia bersungut-sungut, menuntut. Tapi kalau sudah dia dewasa, maka dia kerjakan apa yang memuliakan Bapa di surga. Katakan amin. Saya yakin saudara ini semuanya adalah orang bijaksana. Nah, jadi kalau mari kita akui dengan setiap langkah kita bahwa kita milik Tuhan, bahwa kita dipilih Tuhan. Pagi hari angkat pujian kita sama seperti burung-burung pipit. Dia nggak punya ladang. Ladangnya ladang Tuhan. Burung-burung coba lihat pagi-pagi nggak ada yang ngantuk. Pasti dia bangun. Ayam saudara pagi-pagi dengarkan. Kokok, kokok. Bukan ngasih tahu sama kita terang, enggak. Dia mulai, dia puji karena dia bergantung sepenuhnya. Menurut Alkitab, burung-burung di udara dipelihara oleh Bapa. Kita, saya di sini adalah punya Bapa. Pagi hari, Alkitab mengatakan, tidak tahankah kamu sejam berjaga-jaga? Mari memuji menyembah kepada Bapa. Naikkan pujian saudara, naikkan nyanyian saudara di hadiratmu. Ku datang. Apa namanya? Nyanyiannya itu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Ku tahu, ya, selanjutnya sudah lupa sebagian. Yang pasti janji Tuhan tak pernah terlambat untuk kita. Katakan haleluya. Jadi tadi ketika nanti banjir datang, taupan datang, di situ kelihatan saudara sebagai orang bijaksana. Karena saudara tahu saudara pilih Tuhan yang memilih saudara. Lalu Alkitab mengatakan dalam
Efesus 3, nanti saudara baca ayat 19. Jelas dikatakan di situ bahwasanya saya dan saudara dipenuhi dan diperlengkapi oleh kekuatan yang maha tinggi. Katakan amin. Kepada murid-murid sebelum Yesus terangkat dari bumi, dia sudah ceritakan penginjilan, kenapa perlu memberitakan Injil. Tapi sebelum dia terangkat dari bumi, dia kasih pesan. Jangan terburu-buru pergi, tunggu janji Bapa. Sebelum aku sampai ke rumah Bapa dan dijadikan kepadamu penolong, diberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Jangan dulu pergi. Nanti kamu ketakutan lewat situasi. Tunggu janji Bapa. Kamu dilengkapi oleh kekuasaan yang maha tinggi. Mereka menunggu. Alkitab mengatakan pada waktu itu 10 hari. Hari pertama tidak ada perubahan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, bahkan hari kelima, hari keenam, mereka terus menunggu apa yang dijanjikan. Karena Yesus sudah berkata, aku pergi kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yang akan menolong menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Dan betul-betul murid-murid menunggu. Lebih kurang 120 orang yang bertahan. Memang pada hari, menurut daripada sejarah, pada hari Yesus terangkat dari bumi, yang ngumpul itu 500 orang. 500 orang. Tapi yang bertahan sampai hari ke-10, hanya tinggal 120 orang yang kumpul di ruang atas. Dan tepatnya pada hari yang ke-10, pagi-pagi, masih pukul 9. Alkitab mengatakan, maka ada tiupan angin keras di atas orang itu semua. Roh Kudus turun. Mereka penuh Roh Kudus. Mereka bicara dalam bahasa roh. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, mereka dilengkapi dengan kekuasaan yang maha tinggi. Dan itulah kelengkapan itu bagi kita sekarang. Kenapa kita nunggu 10 hari? Enggak. Karena itu awalnya. Gelombang kekuasaan Tuhan sama dengan gelombang laut. Sampai hari ini enggak berhenti. Roh Kudus ada di gereja ini. Roh Kudus memenuhkan saudara. Roh Kudus memenuhkan kita semuanya. Sebagaimana minggu yang lalu kita baca dalam Roma 8 ayat 11. Roh Kristus, Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, hidup di dalam kita, membuat tubuh kita ini tidak mati, membuat iman saudara tidak mati, membuat semangat saudara tidak mati, membuat saudara bersemangat. Mari kita maju. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, dalam nama Yesus, pertama kita harus tahu bahwa kita milik Allah. Kedua, minta hikmat dari atas. Minta. Sesudah kita tahu memuji menyembah kita ada Allah kita pilihan, mari minta. Hari ini minta hikmatnya, minta kebijaksanaan, minta hikmat dari atas. Dari atas maksudnya dari Bapa surgawi. Katakan haleluya. Yakobus 1 ayat 5. Lagi saudara bisa kita berdoa. Yakobus 1 ayat 5. Bisa muncul. Yakobus 1 ayat 5. Kita baca. Tetapi sama-sama.
Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat. Ada kita kurang bijaksana, ada kita kurang hikmat. Tadi dikatakan orang bijaksana. Saya enggak berbicara bagaimana menjadi orang Kristen yang bodoh, tapi menjadi orang Kristen anak Tuhan yang bijaksana, bertambah-tambah bijaksana. Katakan haleluya. Saya yakin saudara sudah bijaksana sampai hari ini. Tapi saya mau ajak semua hari lepas hari, supaya semua umat Tuhan, saya mengarahkan saudara, saya mengasihi saudara sebagai gembala saudara, saya mengarahkan saudara supaya bertambah-tambah bijaksana. Katakan amin. Saya tidak ada membenci saudara. Dan saya pun yakin saudara tidak ada yang di antara kita, karena unsur kebencian itu bukan Tuhan yang memberikannya. Nah, untuk itu, tetapi kita perlu terus bertambah-tambah bijaksana. Kalaupun ada yang menawarkan, ada bisikan sesuatu dari alam seperti minggu yang lalu, karena alam ini adalah di bawah kuasa si jahat. Alam ini bisa bicara kepada semua kita. Bisa dipakainya orang. Bisa. Karena lihat sekarang ini, kejadian di dunia kita, di Indonesia kita. Ya syukur Bapak Presiden kita bijaksana. Bertambah-tambah bijaksana. Atau bertambah-tambah hikmat. Bertambah-tambah melihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga gubernur pun yang korupsi, OTT. Tahu saudara artinya OTT? OTT. Operasi tangkap tangan. Terbayangkan itu? Gubernur, bupati awalnya, lalu gubernur. Menteri, ada yang OTT. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi di sini tadi dikatakan apa? Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, bukan korupsi. Katakan haleluya. Haleluya, anak Tuhan, apapun jabatan saudara, saya yakin. Ayo, naikkan kepada Tuhan. Promosikan dari Tuhan. Promosi saudara gak usah promosi dunia. Saya mendapat satu statement dari kawan pengusaha yang besar. Ya, dia katakan, kalau orang mempromosikan pemimpin jadi pemimpin, berarti dia itu pemimpin, bukan pemimpin. Kalau dia hamba Tuhan, promosikannya menjadi seorang hamba Tuhan, berarti dia itu bukan hamba Tuhan. Jadi saya pikir-pikir dari mana? Saya baca selanjutnya. Dia menjadi pemimpin oleh karena pengorbanan. Dari kerelaannya. Dari kerelaannya. Kerelaannya berkorban. Sehingga sekalipun dia diturunkan dari pemimpin, tetap dia diangkat dari menjadi pemimpin. Bapak Ibu Saudaraku, dalam nama Yesus, saudara akan diangkat. Mungkin orang diangkat sebagai pejabat. Mungkin saudara diangkat jadi pengusaha. Ya. Hati-hati dengan P. Rupanya P ini bisa, ini katakan seorang gubernur ini adalah P. Ia menerima fee 200 juta awal. Lalu 1 M. Apa disadarinya? Dia sudah disadap. Jadi pemberian fee. Katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya baca selanjutnya. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Katakan haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapa di surga, di dalam nama Yesus, saya masih banyak membutuhkan hikmat. Saya datang kepadamu, berikan saya hikmat. Di dalam nama Yesus, saya akan menggali firman-Mu. Hikmat dari kitab suci, kebijaksanaan dari kitab suci, bertambah kepada saya. Di dalam nama Yesus, katakan amin.
Nah, dikatakan dari sini memintanya kepada Allah yang memberikan kepada setiap orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dengarkan di sini dikatakan, jika saudara ingin mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari saudara. Wow. Sekarang mari kita mengetahui, ingin kita mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari kita. Bagaimana caranya? Tanyakanlah kepadanya, tanyakan hari ini, bertanya kepada Tuhan, kepada Allah, apa yang harus aku perbuat untuk kemajuan rumah tanggaku, untuk kemajuan negeriku, untuk kemajuan gerejaku, untuk kemajuan umat Tuhan, kemajuan kelompok selku, kemajuan penginjilanku. Katakan haleluya. Tanyakan lagi, semua kita tanyakan bagaimana kita tahun ini dalam Paskah, apa yang kita perbuat sehingga pelayanan Paskah kita sungguh-sungguh pada kehendak Allah. Katakan amin. Oh, dulu pun kehendak Allahnya iya betul, tapi kita nggak berhenti pada waktu yang dulu, tetapi kita maju. Katakan haleluya. Nah, jika saudara ingin mengetahui yang dikehendaki Allah dari saudara, tanyakan kepadanya, maka ia memberitahukannya kepada saudara. Ia selalu bersedia memberikan kebijaksanaan dengan limpahnya. Katakan haleluya. Tuhan memberikan dengan limpahnya kebijaksanaan bagi kita. Haleluya. Bapa di surga, berikanlah kebijaksanaan yang limpah itu bagi gerejamu, bagi umatmu hari ini. Tanyakanlah kepadanya, maka ia akan memberitahukannya kepada saudara, pada saudara. Ia selalu bersedia memberikan dengan kebijaksanaan dengan limpahnya kepada semua orang yang memohonkannya. Ia tidak akan merasa kesal karenanya. Ia tidak akan kesal dengan saudara. Katakan haleluya. Oh, kalau orang tua ya, dikasihnya HP sama anaknya bagus, lalu rusak kacanya, apa namanya, layarnya pecah atau jatuh, atau main game aja dia terus, bisa dia katakan, ih capek-capek aku, hutangku bikin itu ya, kau bikin. Nah, kalau Bapa di sorga, nggak pernah ia merasa kesal dengan apa yang diberikannya. Katakan haleluya. Begitulah dia murah hatinya. Apalagi kepada umat Tuhan ini, kepada saudara dan saudara. Karena dikatakan tadi, saudara adalah orang yang dipilihnya. Katakan haleluya. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi yang pertama, kita harus menyadari kita ini umat Allah. Kita ini orang pilihan. Mari puji dan sembah Dia. Itu menjadi orang bijaksana. Kedua, banyak keadaan situasi di dunia ini. Apapun bisa terjadi. Masa kesukaran ekonomi bisa jadi. Tapi syukur bagi saudara umat Tuhan, minta kebijaksanaan, minta hikmat dari atas. Di mana dikatakan Yakobus 1 ayat 5. Nanti saudara baca lebih lagi dari atasnya sampai ke bawahnya. Bagaimana Tuhan suka kalau kita minta sesuatu, apalagi kebijaksanaan, pengetahuan, pemahaman tentang firman-Nya. Maka Ia akan menunjukkan, dan saya sendiri pun meminta. Semalam dari Pekanbaru Riau menanyakan saya soal dosen Institut Rema. Kemananya kuliah di Institut Rema? Pak, kenapa Kin? Saya diminta dari Medan untuk menjadi dosen tamu. Oh iya, saya pernah satu video, dua video dari Bapak Ginting dan video dari Pak Timotius tadi kan, yaitu dari Bapak untuk belajar kuliah. Oh iya,
Nah, Bapak Ibu Saudara, karena aku ini tidak institut Pak, katanya. Jadi aku diminta jadi dosen, tapi dia tidak institut, makanya dia tidak katakan tidak menjadi dosen tetap, dosen tamu. Bapak Ibu Saudaraku, gimana yang di perkuliahan? Saya mengatakan kepada dia, sekarang Bapak, berarti kesempatan Bapak menceritakan lewat belajar Bapak bagaimana bisa berlebar luas di daerah Bapak sehingga sidang Tuhan dibangun. Karena kedepannya banyak mau diperlengkapi orang-orang di gereja kita, khususnya di pusat, di cabang-cabang, apalagi seperti ini online. Boleh jadi dari saudara, dari Sirikala, dari Jakarta, ikut institut untuk diperlengkapi dengan online, dengan Zoom, sehingga banyak ke depan. Kalau perlu, semua kita ikut institut. Bukan hanya menjadi gembala, tapi diperlengkapi. Katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari minta hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Sekali lagi, saya ajak minta petani-petani di sini. Ia selalu bersedia. Katakan amin. Siapa yang selalu bersedia di sini? Kalau saya tidak bisa selalu bersedia, mungkin ada kekurangan saya. Mungkin badan saya pun lemah. Pernah ada yang berdoa minta supaya saya datang berdoa. Tapi pada malam itu saya pun tidak kuat badan, sehingga saya tidak bisa. Kemarin ada satu anak Tuhan. Saya sedang ada di satu bukan pelayanan, tapi ada perbaikan. Nah, lalu ditelepon, Pak, ya, bisa enggak datang mendoakan, katanya. Apa itu? Apa yang perlu doakan? Saya sudah buka usaha. Iya. Berapa lama bisa Bapak datang? Malam nanti pun boleh. Saya katakan 10 menit sama dengan ibu. Kalau enggak ibu saja, enggak sama Bapak lo, yuk katanya. Saya bilang 5 menit saya sampai. Puji Tuhan. Dan hari ini ada lagi kita berdoa buat rumah yang ditempati, yaitu Bapak Kembaran Sembiring bersama dengan Ibu di Payasanggar. Bagi semua yang bisa kami undang supaya bersama-sama nanti kita jam 4 mendoakan rumahnya di Payasanggar. Nah, dia kemarin sempat 1 minggu lebih kurang di sini, sesudah dia datang dari Pekanbaru, dan ini sudah ada rumah untuk ditempati dan sekaligus dia bekerja di sana. Nah, puji Tuhan, nanti jam 4 yang bisa tolong hadir mendoakan rumah yang ditempatinya, bukan rumahnya yang dibangun belum. Nanti ke depannya dia bisa membangun rumah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sekali lagi jadi orang bijaksana, bukan membangun di atas, tapi di atas batu. Bagaimana? Kita sadar kita orang pilihan Tuhan. Karena kita pilihan Tuhan, kita mengakui Dia dengan dalam hidup kita. Bukan mengikuti pengertian kita sendiri, tetapi mau dibimbing, dituntun. Saya siap menuntun saudara sampai kepada panggilan Tuhan. Saya juga belajar siap dituntun oleh Gembala Sidang Pusat kita sampai kepada maksud Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari tim PW semua, mari kita bersuka cita karena kita tahu kita ini bangsa yang terpilih. Saya bangsa yang dipilih, kamu bangsa yang dipilih. Saya umat Tuhan, saudara umat Tuhan.